Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizaldi Pratista dengan NIM AR 051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum panel kontrol yaitu inverter VFD. Jadi pada praktikum ini terdapat 5 poin atau 5 percobaan. Jadi yang pertama itu yaitu membaca datasheet. Di sini kita membaca datasheet guna untuk eh, wiring dari VFD-nya ini ke motor. Nah, setelah itu yang kedua itu yaitu kita uji coba VFD dengan potensio dan tombol. Yang ketiga, uji coba VFD dengan modbus RTU. Kemudian yang keempatnya adalah kontrol panel VFD dan custom frekuensi. Nah, yang terakhir kita membuat kontrol panel jelas. Nah, jadi datasheetnya ini kita eh, ini datasheetnya. Nah, untuk datasheetnya sendiri itu eh, ini isinya datasheetnya itu penjelasan umum mengenai inverter seri AT yang berisi tujuan manual dan lingkungan operasional yang disarankan. Kemudian terdapat juga mengenai instalasi dan pengkabelan. Jadi diagram dasar pengkabelan dan penjelasan tiap terminal untuk berbagai jenis inverter. Di sini juga ada penjelasan port I/O dan komunikasi RS485. Kemudian terdapat juga daftar parameter yang dapat diatur seperti frekuensi, tegangan, kontrol start stop, mode PID kontrol, dan kecepatan bertahap. Lalu eh, pada datasheet ini juga terdapat penjelasan mengenai fungsi masing-masing tombol di panel depan inverter, termasuk tombol pengaturan, start, stop, reset, dan arah putaran motor. Nah, setelah kita uh, wiring, nah kita masuk ke uh, percobaan kedua yaitu dengan potensi dan tombol. Nah, jadi pada percobaan kedua ini kita mencoba menyalakan dengan tombol lalu menyeting frekuensi dengan potensio yang ada pada panel, lalu kita coba jalankan, lalu kita coba forward dan reverse. Nah, untuk video nanti ada di akhir video. Nah, kemudian kita masuk ke uji coba yang ketiga yaitu dengan modbus RTU. Nah, untuk percobaan yang ketiga ini kita juga menggunakan codingan dari Python. Nah, kita tes dengan modul USB ke RS485. Kemudian eh, program Python ini kirim data ke VFD. Nah, untuk codingannya, nah ini untuk codingannya. Jadi codingan ini itu berfungsi untuk mengirimkan perintah Modbus ke perangkat melalui port. Nah, di sini kita menggunakan COM7. Nah, program ini dibuat untuk menjalankan melalui command line interface dan digunakan untuk mengirim satu frame ASCII seperti untuk kontrol inverter. Nah, yang pertama program akan mencari nama port serial dari environment variabel bernama device dan ini bernama device. Nah, dan jika tidak tersedia maka secara default akan menggunakan COM7 yang umum digunakan pada sistem Windows.
Nah, setelah itu program membuka koneksi serial ke perangkat dengan konfigurasi untuk protokol Modbus ASCII yaitu baud rate 9600, 7 data bit, event parity, dan 1 stop bit. Hal ini penting karena Modbus ASCII ini memang menggunakan pengaturan tersebut untuk memastikan integritas data. Dan selanjutnya program mengambil argumen pertama dari baris perintah dalam bentuk heksadesimal. Dan jika tidak ada argumen yang diberikan, maka akan gunakan nilai default yang sudah ditentukan yang merupakan representasi ASCII dari frame. Nah, ini. Nah, kemudian program mengonversi string heksadesimal menjadi bit array agar bisa dikirimkan melalui serial dan menampilkannya dalam format yang mudah dibaca di konsol. Setelah data dikirim ke perangkat, program akan menunggu respon maksimal 128 bit dan mencetak hasil yang diterima dalam bentuk bit array. Terakhir, koneksi serial ditutup dengan close. Nah, ini untuk memastikan tidak ada port yang terkunci. Nah, jadi untuk yang percobaan ketiga ini kita mengatur eh, jalannya motor itu kita dengan pada codingan yang kita buat. Jadi codingannya, jadi kecepatan atau nyala motornya itu akan berjalan sesuai frekuensi yang kita berikan pada codingan. Nah, kemudian yang keempat ini kita membuat kontrol panel VFD dan custom frekuensi. Nah, yang keempat ini menggunakan kontrol panel VFD dan custom frekuensi. Nah, ini untuk codingannya. Nah, ini codingan untuk percobaan yang keempat. Jadi codingan ini itu eh, ada codingan aplikasi GUI berbasis ini TK Inter. Nah, ini itu berfungsi sebagai panel kontrol frekuensi motor 0 sampai 150 Hz menggunakan protokol Modbus ASCII melalui komunikasi serial. Nah, program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai frekuensi secara manual lewat entry atau melalui slider dan mengirimkannya ke perangkat seperti inverter atau VFD yang mendukung Modbus ASCII. Nah, pada bagian awal ini terdapat fungsi calculate IRC. Nah, ini digunakan untuk menghitung longitudinal redundancy check atau LRC, yaitu checksum yang wajib dalam frame Modbus agar perangkat dapat memverifikasi integritas data. Nah, kemudian terdapat juga send frekuensi ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca nilai frekuensi dari input entry rec, kemudian mengkonversinya ke bentuk data register dalam satuan 0,01 Hz dan memisahkannya menjadi data high bit dan low bit. Nah, membentuk frame Modbus fungsi 0 kali 06 atau read single register, kemudian menghitung LRC-nya dan membentuk frame lengkap
diawali tanda titik 2 dan diakhiri carriage return line feed atau eh, nah ini. Nah, setelah itu frame dikirimkan lewat serial dan respon yang diterima akan ditampilkan ke layar dalam format heksadesimal. Nah, selain itu juga ada fungsi update slider ini. Nah, fungsi ini dipanggil setiap kali slider diubah, yang secara otomatis memperbarui input entry dan mengirimkan nilai baru. Nah, serial port dikonfigurasi menggunakan pengaturan khas Modbus, yaitu 9600 baud rate, 7 data bit event parity, dan 1 stop bit. Nah, port default COM7. Nah, untuk port defaultnya itu adalah COM7, tetapi bisa diubah dengan environment variable device. Nah, ini. Nah, untuk bagian antarmuka pengguna GUI dibangun menggunakan widget, label, entry, button, scale, dan string var untuk menampilkan output ketika pengguna menekan tombol kirim frekuensi atau menggeser slider. Nah, nilai dikirim ke perangkat dan respon akan ditampilkan langsung di tampilannya. Nah, ini kirim frekuensi. Nah, ini atur ini untuk fungsi slidernya itu ini. Nah, untuk video hasil akan di akhir video. Nah, untuk yang kelima yaitu kontrol panel touchless. Jadi ini kita bisa mengatur kecepatan motor uh, dengan tangan kita. Nah, untuk percobaan kelima berikut untuk codingannya. Nah, ini codingannya kita sama menggunakan COM7. Ini codingan untuk percobaan kelima. Jadi codingan ini itu digunakan untuk mengatur motor tanpa menyentuh, jadi menggunakan kamera dan gestur tangan. Nah, sistem ini digunakan dengan bantuan OpenCV untuk pengolahan video dan MediaPipe untuk deteksi tangan dan jari, serta vSerial uh, untuk mengirim perintah ke perangkat seperti inverter atau motor melalui port COM7. Nah, program ini memulai dengan menginisialisasi port serial COM7 menggunakan pengaturan standar Modbus 9600 baud rate, 7 data bit, dan 1 stop bit. Nah, kemudian ada fungsi send command. Ini send command ini digunakan untuk mengirim frame yang siap pakai, misalnya untuk start ataupun stop. Nah, sedangkan untuk send frekuensi ini digunakan untuk membentuk frame untuk mengatur frekuensi motor berdasarkan input dari slider yang digerakkan oleh posisi jari telunjuk. Jadi nilai frekuensi dikonversi ke format register, dipisah jadi 2 byte, lalu dihitung LRG dan dikirim sebagai frame SG. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan media PEPM ini, program deteksi tangan secara real time melalui webcam. Nah, jadi
posisi jari telunjuk digunakan untuk memilih nilai pada slider horizontal virtual, yaitu dengan nilai 0 sampai 150 Hz. Nah, jika telunjuk berada di area slider, lingkaran akan muncul dan nilai frekuensi dihitung berdasarkan posisi X-nya. Jempol digunakan sebagai gestur untuk start, jempol naik, dan stop, jempol turun. Sementara itu, arah motor ditentukan oleh posisi horizontal telunjuk, dan setiap perubahan status akan dikirim ke perangkat menggunakan sendman. Nah, ini. Dan untuk frekuensi hanya dikirim saat terjadi perubahan nilai dan memiliki jeda minimal 0,3 detik untuk mencegah pengiriman berlebihan. Nah, seluruh visualisasi termasuk slider, nilai frekuensi, dan status motor ditampilkan di jendela OpenCV. Saat menekan tombol escape, program keluar dengan menutup kamera dan pose serial dengan aman. Jadi singkatnya itu program ini adalah antarmuka yang berbasis gestur tangan yang digunakan untuk mengatur frekuensi, arah, dan status motor secara real time tanpa menyentuh alatnya. Dan untuk videonya, hasilnya nih, ini jadi ini ngerunning kemudian ini video yang ketiga, yaitu mengatur motor dengan masukkan nilai nah, ini yang keempat, yang gini tuh Kak. nah ini yang keempat tadi yang menggunakan panel. Gini tuh Kak. Connect. Start. Naik. Naik. Tahan dulu 83. Sabar sampai 83 juga baru pindahin. Oke, naikin lagi bro. Sabar, nggak kelihatan. Jangan langsung bisa. Dia kembali. Kemudian untuk yang menggunakan gestur tangan, Iya. Komting. Yang tiga ntar minta aja. Ini coba jago. Mana ya? Enggak ada. Ini mungkin. Indo. Ini. tadi udah benar Jurnal. Standar. Dari mana kontribusi kan? Gue juga orang videoin. Bukan nabraknya jurnal. Perang aja dia. Bagus. Dia jangan berharap banyak 10-12 ribu.
banyak. Senyum katanya. Ke sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.